Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan menyampaikan hadis yang ke-24 daripada hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang ke-24 ini berkaitan dengan larangan berbuat zalim. An Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fasta'inuni at'imkum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhila al-bahr ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, sesungguhnya dia berfirman, wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hambaku, kamu semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu, mintalah petunjuk padaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semuanya lapar kecuali yang kuberi makan. Oleh karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu.
Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang kuberi pakaian. Oleh karena itu, mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, sungguhnya kamu semua berbuat salah di malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni semua dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku mengampunimu. Wahai hambaku, kamu tidak akan mampu memberi mudarat untukku sehingga bisa menimpakan mudarat padaku. Dan kamu tidak akan mampu memberikan manfaat untukku sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan yang terakhir, baik jin maupun manusia di antara kamu berada pada hati orang yang paling bertakwa di antara kamu, maka hal itu tidak akan menambah apapun terhadap kekuasaanku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan terakhir, baik jin maupun manusia berada pada hati orang yang paling jahat di antara kamu, maka hal itu tidak akan mengurangi apapun dari kekuasaanku. Wahai hambaku, meskipun yang pertama dan yang terakhir, baik jin maupun manusia berkumpul di sebuah bukit dan memohon kepadaku, lalu aku mengabulkan permohonan mereka masing-masing, maka hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa-apa yang ada padaku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sungguhnya aku mencatat amalmu dan membalasnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain itu, maka janganlah mencela selain dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan daripada hadis yang ke-24 ini, sebelumnya dari kelanjutan hadis ini, dari lafaz hadis ini mengatakan, qala Sa'id kana Abu Idris al-Khawlani idza haddatsa bihadza al-hadits jasa ala rukbatayhi. Sa'id berkata bahwa dulu ketika Abu Idris al-Khawlani yang meriwayatkan tentang hadis ini, jika ia membacakan hadis ini, dia langsung tersungkur untuk berlutut. Maka dikatakan suatu pelajaran penting daripada kisah ini. Lihatlah bagaimana para salafus saleh, hati-hati mereka lebih terpengaruh dengan hadis Nabi SAW karena kandungannya yang sangat mendalam dan begitu mengena. Mereka tidaklah terpengaruh dengan cerita-cerita bualan dan fiktif seperti kebiasaan orang-orang masa kini. Orang-orang yang saat ini hanya bisa terpengaruh jika membaca novel yang menyedihkan yang sebenarnya ditulis atas dasar bualan atau fiktif. Dan itu sesungguhnya adalah tipu daya iblis terhadap mereka. Novel-novel saat ini membuat mereka menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta jalan hidup salaf generasi terbaik daripada umat ini yang sebenarnya penuh dengan lautan ilmu dan terdapat kisah-kisah pelajaran yang amat menyentuh hati. Akan tetapi saat ini banyak yang melalaikannya. Hati siapakah yang rusak? Ya, hati ulama terdahulu atau hati orang-orang yang saat ini? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita di dalam surah Muhammad ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci? Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah di dalam hadis ini Allah mengharamkan untuk dirinya untuk tidak menzolimi, untuk tidak zalim. Dalam hadis ini Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, kata Syekh Abdul Muhsin dalam
Fat al-qawi, kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menghalanginya dari dirinya. Padahal Allah itu memiliki kodrat, kemampuan, namun tidak ada kezaliman dari Allah selamanya. Hal ini disebabkan kesempurnaan keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Mu'min disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menzalimi hambanya. Di dalam surah Al-Fussilat ayat 46. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Surah Yunus ayat 44. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar zarrah. Dari surah An-Nisa ayat 40. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadman. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan soleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak pula akan mengurangan haknya. Quran surah Thaha ayat 112. Maksudnya adalah tidak perlu takut, ya, tidak perlu takut dengan kebaikan yang berkurang ataupun kejelekan yang bertambah, atau pula akan ditimpakan kejelekan dari orang lain. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang dinafikannya, ditiadakannya kezaliman dari Allah Azza wa Jalla. Maka ini mengandung adanya penetapan sifat keadilan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Semua hamba dalam keadaan tidak tahu arah. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan, wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada Allah. Ya, pasti aku memberinya. Sebagian orang mungkin ada yang mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis Iyad bin Himar di dalam di mana Nabi SAW bersabda, wa inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku menciptakan hambaku dalam keadaan berada di jalan yang lurus. Ya, hadis riwayat Muslim. Dan riwayat lainnya dikatakan dalam keadaan Muslim, lalu setan mengalihkannya dari jalan yang lurus. Hal inilah tidaklah demikian, tapi yang dimaksud adalah bahwa Allah menciptakan Bani Adam, keturunan Adam, dalam keadaan menerima Islam dan condong kepadanya, bukan pada yang lainnya. Namun setiap orang tidaklah bisa tetap dalam fitrah ini, kecuali dengan adanya kekuatan, yaitu seorang harus mempelajari Islam. Karena seorang sebelum belajar, dia berada dalam keadaan jahil, ya, tidak mengetahui apa-apa, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Surah An-Nahl ayat 78. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang sesat, lalu dia memberikan petunjuk. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah Allah mendapatimu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa yang ia ajarkan dari Alkitab dan hikmah sunnah. Hal ini semuanya semakna dengan firman Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelum
kamu tidak mengetahui, sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Surah As-Surah ayat 52. Ya, hamba yang sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini disebutkan, wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku, pasti aku memberinya. Wahai hambaku, kalian semua asalnya telanjang kecuali yang telah aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepadaku, pasti aku memberinya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa hamba sangat butuh kepada Rabb-nya. Kebutuhan mereka kepada Rabb-nya adalah dalam memperoleh rezeki dan pakaian. Mereka sebagai hamba-hamba Allah haruslah banyak meminta kepadanya, baik dalam masalah makanan maupun pakaian. Di antara faedah daripada hadis yang ke-24 ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rabb-nya memiliki tingkatan sanad yang paling tinggi, sebab puncak sanad yang tertinggi adalah Allah Azza wa Jalla, dan ini yang disebut dalam hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Rabb-nya, dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah memiliki sifat kalam atau berbicara. Allah mampu untuk berbuat zalim, bersikap sewenang-wenang, akan tetapi Allah telah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim disebabkan keadilannya yang sempurna. Ada sifat Allah yang berupa peniadaan, misal peniadaan Allah dari sifat zalim. Ya, hak Allah untuk mengharamkan atas dirinya apapun yang dikehendakinya, sebab segala hukum kembali kepadanya. Sementara kita tidak bisa mengharamkan atas Allah Ta'ala. Allah lah yang mengharamkan atas dirinya, sebagaimana ia telah mewajibkan atas dirinya sekehendaknya. Dilarang berbuat zalim pada orang lain, itulah zalim yang dimaksud dalam hadis ini. Manusia itu tersesat kecuali yang Allah beri petunjuk padanya. Dari faedah ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita wajib untuk senantiasa memohon hidayah kepadanya supaya tidak tersesat. Ya. Karena kita dikatakan semuanya sesat, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Hidayah tidaklah diminta kecuali dari Allah Ta'ala. Pada dasarnya manusia dalam keadaan lapar sebab mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bisa menahan jasad mereka tetap hidup. Maksud kalimat mintalah makan kepadaku yaitu meminta makanan, berusaha mencari rezeki dan mengharap keutamaannya. Tentu saja hal ini diperoleh dengan disertai usaha. Manusia pada dasarnya berada dalam keadaan telanjang hingga Allah memberinya pakaian. Bisa jadi manusia itu telanjang secara fisik, bisa jadi pula telanjang secara maknawi. Ya, tidak ada ruh. Kemurahan Allah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya. Kemudian Allah mengajak mereka untuk memohon kepadanya supaya keadaan mereka yang diliputi oleh kekurangan dan kebutuhan itu hilang. Setiap manusia banyak kesalahannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Betapapun banyak dosa dan kesalahan, Allah Ta'ala akan mengampuninya. Akan tetapi Allah menuntutnya untuk beristighfar. Beristighfar bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu memohon ampunan dengan ucapan seperti astaghfirullah. Yang kedua, memohon ampun dengan amal soleh yang menjadi sebab tercapainya ampunan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Allah akan menghapuskan seluruh dosa bagi yang meminta ampun kepadanya. Adapun yang tidak mengucapkan istighfar, dosa kecil akan terhapus dengan amal soleh, sedangkan dosa besar harus disertai dengan taubatan nasuha. Tidak bisa dihapuskan oleh amal soleh. Ini menurut jumhur ulama. Adapun masalah kufur harus disertai dengan taubatan nasuha berdasarkan istima' para ulama. Faedah yang lain yaitu kesempurnaannya kekuasaan Allah dan tidak butuh pada hambanya. Ya, tempat
ketakwaan dan kejahatan adalah hati. Sempurnanya dan luasnya kekayaan Allah. Manusia berkumpul pada satu tempat lebih dekat pada dikabulkannya doa daripada manusia dalam keadaan berpecah belah. Sungguh Allah Ta'ala menghitung amalan hamba, artinya menetapkan dengan bilangannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi haknya sedikit pun. Yang beramal sebesar dzarrah atau akan dibalas. Siapa saja yang beramal niscaya akan dibalas oleh Allah tanpa Allah berbuat zalim sedikit pun. Ya, jamaah rahimani rahimakumullah, wajib memuji Allah bagi yang mendapatkan kebaikan. Hal itu dikarenakan dua hal. Allah memudahkannya untuk beramal. Yang kedua, Allah membalasnya dengan pahala. Siapa yang telat dalam beramal soleh dan jika ia mendapatkan kebaikan maka celaannya kepada dirinya sendiri. Jamaah rahimani rahimakumullah. Hadis yang ke-24 ini merupakan hadis qudsi, atau hadis yang Allah berkata secara langsung menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini berkaitan dengan perbuatan zalim. Ya. Allah Azza wa Jalla mengharamkan, ya, menetapkan atas dirinya untuk tidak berbuat zalim. Maka begitupun kita sebagai hambanya untuk senantiasa dan berusaha untuk tidak menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain. Di antara perkara menzalimi diri sendiri adalah melanggar perintah-perintah Allah. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis ini bisa menambah pengetahuan kita tentang keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, dan kita berusaha semampu kita untuk bisa mengamalkannya sebagaimana disebutkan, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi takwa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.